Hai Fit Squad, apakah kamu pernah ada kebingungan antara bedanya antara kita mengkonsumsi sebuah nutrisi ya yang berasal dari makanan alami versus herbal therapy versus nutraceuticals, which is yaitu namanya suplemen ya, dan yang terakhir adalah pharmaceuticals. Apakah semuanya bagus, apakah semuanya jelek, mana yang paling cepat efeknya, dan kapan kita harus mengkonsumsi, dan itu yang akan kita bahas di video kali ini. So, buat kamu-kamu yang penasaran di apa perbedaan itu semua, dan bagaimana memaksimalkan, dan bagaimana kapan kita harus berhenti juga dalam konsumsi hal tersebut, kita simak di video kali ini. Oke, jangan kemana-mana, let's get it on. Oke, Fisco, sekarang kita berada dalam sebuah layar presentasi ya. Gue sudah bikinin perbedaan-perbedaan ya, dari makanan alami sampai ke herbal, sampai ke nutraceuticals, dan ada yang namanya pharmaceuticals. Kita mulai dari satu-satu ya. Dan perbedaan ini kita bagi ke dalam 4 bagian. Pertama dari segi pembuatan, sifat, penggunaan, dan juga side effect. Nah, yang dimaksud dengan nutrition itu adalah ini ya, makanan alami ya, dimana ini sifatnya rebuild, rebuild, dibangun ulang, dimasak, direbus, itu namanya rebuild. Sifatnya alami, kemudian penggunaannya selamanya ya, of course ya, lu makan kan selamanya ya, masa makan cuman sehari ini sama besok gitu, terus seminggu nggak makan gitu ya kan, kayaknya enggak ya. Kalau misalnya obat, itu kan kita harus ada jangka waktu, udah gitu berapa lama harus stop. Tapi kalau makan, kita harus tiap hari, makanya kita bisa bilang di sini penggunaannya selamanya. Kemudian dari segi side effect itu nggak ada ya, harusnya sih nggak ada ya, kecuali lu kebanyakan gitu, maka bisa menimbulkan side effect namanya penyakit. Misalnya makan daging kebanyakan, itu bukan berarti sehat juga, bisa jadi ada kolesterol dan sebagainya gitu. Itu dari segi nutrition ya, nutrition yang asal muasalnya tuh dari makanan. Lalu kalau dari segi herbal ya, kali lu ada mengkonsumsi suplemen dari herbal untuk membuat lo lebih sehat, maka ini sifatnya adalah support ya. Support ini boleh iya boleh enggak. Kemudian sifatnya alami, penggunaannya sekali-kali, nggak usah tiap hari juga sih. Kalau misalnya lo mengkonsumsi seledri nih, apakah harus pagi siang malam? Nggak juga ya, 2 hari sekali oke sih, kalau misalnya untuk menjaga kesehatan aja mah gitu ya. Untuk protein misalnya lu adalah seorang vegan ya, butuh protein. Apakah dari pagi siang malam makan protein yang dibikin dari herbal? Basically enggak, itu ngomongnya adalah dari nutrition. Tapi kalau dari herbal itu sifatnya suplemen, support, dan itu dikonsumsinya sekali-kali ya. Side effect mungkin ada, tapi jarang ya kan, herbal gitu. Jarang di sini bisa jadi karena kalau ada ya ceritanya lu terjadi side effect nih, gatal-gatal kayak kulit merah atau sebagainya, itu mungkin karena alergi. Seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke kategori yang ketiga, namanya adalah nutraceuticals, di mana sifatnya adalah stimulan. Stimulan di sini artinya untuk membantu merangsang ya, membuat lebih, memboost ya, menaikkan dalam waktu yang lebih singkat. Kalau lu pengen lebih semangat tapi berharap dari nutrition, dari herbal therapy ya, dalam waktu yang lebih singkat, maka biasanya susah. Maka kita bisa memakai suplemen suplemen, which is itu adalah kategorinya nutraceuticals, yang mana secara pembuatan ini merupakan kategorinya stimulan. Dan secara sifat ini dibikin dalam sebuah laboratorium, memang dirancang, diramu ya dicampur-campur lah sampai menjadi sebuah suplemen ya. Ya kalau lu sering lihat suplemen fitness ya, yang sudah FDA gitu, BPOM dan halal, mungkin lu melihat amino yang ditelan, dimakan gitu, itu adalah part dari nutraceuticals gitu. Secara penggunaan ini juga sekali-kali, bukan setiap hari ya, bukan dari pagi siang malam juga. Dan ngomongin side effect ini bisa iya, bisa enggak. Basically kalau ngomongin bisa ya, bisa enggak, itu kalau kebanyakan sih gitu ya. Nutraceuticals, dan ingat sifatnya lebih ke support, bukan lebih ke arah konsumsi yang harus dimakan. Enggak juga, enggak perlu juga, enggak usah sih ya. Kalau nutrition ini harus dimakan. Herbal terapi tergantung kebutuhan. Nutraceuticals juga
karena sifatnya sekali-kali, ya silakan. Kalau lu butuh boleh, nggak butuh juga nggak apa-apa kok. By the way, kalau kopi hitam juga part dari nutraceuticals ya. Nah, pertanyaan gue, kopi hitam kan sehat ya? Bener ya, kopi hitam sehat. Kategorinya nutraceuticals, which is ya itu buat stimulan. Tapi kalau dikonsumsi pagi, siang, malam, kira-kira sehat nggak? Ya, jawabannya of course enggak ya. Bisa berbahaya bagi tubuh ya. Sekalipun katanya bagus untuk badan. Tapi kalau berlebihan, that's not good. Yang terakhir adalah pharmaceuticals, di mana biasanya kalau lu mengalami sebuah penyakit atau lu pengen mendapatkan efek yang super instan, atau misalnya lu mengalami sebuah gangguan dalam badan, pencernaan atau apapun, dan kita mau cepat menghilangkan gangguan tersebut, maka kita bisa pakai yang namanya pharmaceuticals ya, which is ini disebut dengan interfere ya, sifatnya interfere, stop atau block ya, interfere, stop atau block, memblok sesuatu dengan secara singkat ya, dibikin sama labs, berarti kimia gitu, kemudian hanya dikonsumsi kalau lagi urgent. Nah, jangan disalahgunakan. Kalau misalnya lu mau fitness, lu malah makan steroid, itu salah ya menurut gue ya, karena steroid itu sebenarnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang terlalu parah. Dan sekarang rasa sakit lu fitness, terus lo memanipulasi badan dengan steroid, makanya dia nggak sakit-sakit, tenaganya nambah. Memang sih jadi cepat lebih gede, tapi pada akhirnya nggak bagus untuk badan ya. Dan yang namanya pharmaceuticals, dia memiliki namanya side effect. Nih side effect ya. Jadi side effectnya selalu ya. Yang namanya pharmaceuticals itu menganut sistem homeostatis, di mana keseimbangan tubuh. Jadi kalau kita menganut keseimbangan, kita mau memperkuat suatu organ, menyembuhkan suatu organ, tapi ada kemungkinan akan mengorbankan organ yang lain. Dan karena sifatnya selalu ada side effect, berarti bukan kemungkinan lagi, tapi ada kepastian akan mengorbankan organ yang lain yang sehat. Misalnya, lu sakit lambung, ya sakit lambung, kemudian makan obat, tapi kan di obatnya suka ditulis ya, memiliki efek samping terhadap ginjal, terhadap jantung, akan berdebar, begitu. Kebetulan ginjalnya masih kuat banget, tapi lambungnya lagi sakit banget. Jadi kalau minumnya sekali-kali lagi urgent, si ginjalnya nggak akan terlalu berasa ya. Tapi kalau terlalu sering, pasti ada efek samping tuh. Dan lo kan merasakan aneh-aneh lah terhadap penyakit ginjal, terhadap ginjal yang tadinya sehat jadi kenapa-kenapa. Seperti itu ya. Nah, jadi pastikan kita menggunakan atau mengkonsumsi setiap apapun yang masuk ke dalam tubuh kita berdasarkan fungsinya, kegunaannya, kebutuhannya, dan kita juga harus menyadari side effect yang akan kita terima dari setiap tindakan atau dari setiap makanan yang kita makan dan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Oke, Fit Squad. Jadi sekarang gue mau bahas lebih detail mengenai ini ya, apa itu nutrition ya, nutrition yang mana pembuatannya secara rebuild, which is ya dimasak, direbus, ya ditumis dan sebagainya. Dan intinya yang namanya nutrition yang bagus itu memiliki 3 kandungan ini ya, memiliki 3 kandungan dari macronutrition, which is yang namanya karbo, protein, dan lemak ya. Karbo di sini nasi putih, nasi merah, nasi hitam ya. Protein ini yang suka kurang, which is ya harusnya yang paling bagus itu kebutuhan protein itu 1 kali berat badan. Gua sekarang berat badan 7374 lah, naik turun. Berarti kebutuhan gua minimal harus di 7374 untuk membuat gua lebih sehat ya. Kalau kurang biasanya ada unsur yang aneh-aneh, misalnya rambut botak lah dan sebagainya, atau lama numbuh, atau lebih lemot dan sebagainya. Seperti itu. Dan terakhir, kita membutuhkan yang namanya lemak ya. Lemak di sini ingat, bukan selalu lemak itu berarti jahat, tapi lemak di sini adalah sifatnya lemak yang membuat kita bertenaga, membuat kita terlindung dari apa ya, gue lupa ya. Oke, gue revisi. Lemaknya yang bagus itu dipakai untuk menyerap nutrisi lebih banyak ya. Sekarang gue mau nanya ya, misalnya nih kita nggak punya lemak, benar-benar nggak punya lemak, anggap lemak itu adalah jahat di dalam badan. Ya kalau jahat kenapa diciptain ya? Kan bingung juga kan. Kalau kita menganggap lemak di dalam jahat, maka ketika darah, air, dan oksigen mengantarkan nutrisi ke dalam tubuh yang membutuhkan gizi atau nutrisi, siapa yang akan menyerap gizi tersebut?
sudah diantar nih sama sebuah kendaraan, tapi nggak ada yang nyerap ya, kalau misalnya hati, misalnya misalnya tangan lu, otak itu nggak ada lemak, maka dia nggak bisa nyerap gizi. Jadi yang menyerap gizi adalah sebenarnya lemak ya, makanya kita masih butuh lemak dalam tubuh. Yang sering dibicarakan sama orang-orang lain yang bikin lemak tuh gendut, kita harus tahu dulu lemak itu jenisnya macam-macam. Ada lemak trans, lemak padat ya, lemak cair jadi padat, itu namanya lemak trans. Kemudian ada juga lemak jenuh ya, ada juga lemak tidak jenuh. Yang bagus itu adalah lemak tidak jenuh. Yang bikin gendut itu adalah lemak jenuh ya. Makanya kita harus tahu dulu lemak mana yang bikin kita gendut, yang bikin kita jadi jelek atau mungkin kita jadi nggak produktif, jadi lemas, dan itu adalah lemak jenuh. Seperti itu ya. Kita sekarang balik lagi ke macronutrition. Karbo itu tadi gue udah bilang, nasi putih, nasi merah, dan nasi hitam ya, atau mungkin lo makan kentang, lo makan ubi dan sebagainya. Tapi orang sering salah ya memakan karbo itu dengan melakukan konsumsi makanan yang manis yang mengandung banyak gula. Salah satunya adalah martabak seperti ini, dan itu berbahaya bagi tubuh ya. Efek yang paling cepat lo rasain ketika lo mengkonsumsi karbohidrat yang mengandung banyak gula, mengandung banyak laktosa ya, itu lo akan merasa gendut, lemas, cepat ngantuk, dan itu dikarenakan insulin lo mengalami spike yang tinggi untuk mengelola gula yang tiba-tiba masuknya banyak. Oke, makanya kalau makan lo langsung ngantuk, salah satunya karena lo mengkonsumsi gula kebanyakan. Dan kita tahu ya kalau martabak ini sebuah makanan idola, makanan kegemaran yang sering dimakan banyak orang, dan pada akhirnya kita mengkonsumsi kebanyakan membuat mereka jadi gendut ya, seperti itu. Hati-hati ya. Nah, di bagian lemak, sebelum kita masuk ke protein, di bagian lemak ya, lemak yang bagus itu adalah disebut dengan essential fatty acid atau EFA, yang mana kita bisa dapatkan dari fish oil, minyak ikan, atau omega 3. Nah, terkadang dari makanan biasa itu nggak ada, makanya kita bisa mengkonsumsi suplemen yang mengandung omega 3. Banyak tuh merek-merek di luar sana yang bisa lu pakai, lu makan, ya pokoknya ada omega 3-nya ya. Itu bagus ya. Makanya omega 3 juga kadang-kadang bisa bikin orang lebih pintar, which is ya lebih pintar itu karena belajar, karena penasaran dan sebagainya. Tapi ketika kita belajar merasa nyerapnya lama, jangan-jangan yang tadi gue bilang kekurangan lemak baik dalam otak ya. Sehingga ini mah bercanda doang ya, bercanda ya. Jadi misalnya kita belajar baca, otaknya jadi nggak bahan pelajaran jadi nggak nyangkut ke otak gara-gara nggak punya lemak. Itu bercanda ya. Tapi intinya kita kekurangan gizi lah, makanya kita lemot gitu. Meskipun kita udah belajar, kita kekurangan gizi tetap aja bisa bikin kita susah memiliki daya tangkap yang baik. Fish oil dan omega 3 bisa membantu kita memiliki lemak yang baik dan memiliki efek secara nggak langsung kita bisa lebih pintar ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke protein. Ini protein adalah bahan baku yang gue pikir ya penting banget untuk kita yang mau hidup sehat, kita mau memiliki bentuk badan yang baik, dan kita lebih memiliki antibodi yang baik. Tapi paling penting dan sering dilupakan ya, ini masalah nih ya, paling penting dan sering dilupakan. Maka kalau kita menjadi hal demikian, kita nggak bisa hanya mengandalkan konsumsi makanan yang mengandung protein hanya dari makanan yang sifatnya nutrition, yang dibikin rebuild, sifatnya alami, penggunaan selamanya, dan side effect-nya enggak, itu jadi susah ya. Kalaupun lu menyadari ya bahwa ini bisa dikonsumsi dari makanan nutrition ya, dari alami gitu, dan ketika lu menyadari tapi nggak kuat mengkonsumsinya, maka ujungnya jadi kurang ya. Maksudnya gimana sih? Gini, gue punya pertanyaan ya, kira-kira lu makan telur putih ya kurang lebih 8 sehari ya, secara konsisten setiap hari deh, bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi susah loh, itu bisa bikin enek kan. Lo mau konsumsi dada ayam nih, misalnya 5 potong per hari gitu. Enggak deh, 3 potong lah, 300 gram, which is ya 3 yang dada fillet setiap hari ya. Setiap hari ya, jangan sampai bolong. Pagi 1 dada ayam, siang 1 dada ayam, dan malam 1 dada ayam. Dan biasanya orang nggak kuat ya, karena jadinya enek. Maka kita bisa ganti protein ini ke dalam ini ya, nutraceuticals yang sifatnya stimulan, dibikin sama labs, dan penggunaan sekali-kali mengenai side effect bisa iya bisa enggak. Ini sebagai bahan tambahan untuk badan kita nggak kekurangan protein. Ditambah ngomongnya protein itu kan macam-macam ya. Kita di situ ada yang namanya
amino acid esensial. Ya, protein itu nggak just protein ya, ada amino acid, ada BCAA, ada kandungan lainnya yang mana kita susah dapetin di makanan asli, atau kalaupun kita mau dapetin makanan di asli, dia harus diproses di hati dan menunggu waktu yang lama. Sedangkan bagian tubuh tertentu dia sudah membutuhkan protein ya, tapi si hatinya masih memproses, jadinya kan telat. Akibatnya kita keburu lemas, keburu capek dan sebagainya. Maka kita kalau mau mendapatkan hasil yang lebih instan dan di mana protein itu langsung ke transfer ke dalam bagian tubuh yang membutuhkan, kita membutuhkan namanya nutraceuticals, yang mana kita bisa dapatkan dari suplemen fitness yang sering lu lihat di marketplace ya, atau mungkin sering lihat sama influencer gitu. Which is ya, ngomongin protein, suplemen protein itu bisa berbentuk bubuk, cairan, ataupun tablet atau kapsul ya. Protein ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada whey protein yang kita bahan bakunya biasanya dari daging ya. Terus dari whey protein based on eggs, atau whey protein dari milk ya. Begitu. Ada juga whey protein yang sifatnya dari plant based, dari tanaman, atau whey protein yang sifatnya kombinasi dari kedua hal ini. Oke. Nah, berikutnya ada tipikal orang yang memiliki tipikalnya kurus ya. Kalau kita sebut badan itu kan bagi 3 ya. Ada ectomorph, mesomorph, sama endomorph. Ectomorph artinya kurus tinggi, makanannya masuk langsung ke proses dengan cepat karena metabolismenya bagus banget. Langsung kebuang, akhirnya dia jadi susah gemuk, cungkring terus, kurus terus. Dan katanya sih yang begini tipikal badan idaman ya, karena susah gendut gitu. Kok enak ya, lu makan apa aja susah gendut gitu. Ya ini ya, ectomorph namanya. Nah, mesomorph yang tipikal ideal, makan dikit gendut, dan endomorph adalah tipikal yang pinggangnya lebar di bagian bawah. Nah, untuk orang yang pengen menaikkan massa otot dan memiliki tipikal badan ectomorph alias susah gendut, dia membutuhkan suplemen jenis gain weight seperti ini ya, dimana ini mengandung karbo yang cukup tinggi, protein, dan juga ada seratnya ya. Jadi dia butuh gainer yang mana kita bisa dapatkan dari suplemen fitness. Kemudian kita punya yang namanya kreatin ya. Di sini kreatin ini kita bisa dapatkan dari daging, seingat gue ya, dari daging. Tapi kan daging itu ya itulah yang tadi gue bilang ya, prosesnya lama banget untuk membagi berbagai macam kandungan dalam daging itu untuk diambil saringnya, ditransfer ke dalam tubuh yang membutuhkan, kelamaan. Maka kita bisa konsumsi langsung suplemen berupa kreatin. Kreatin ini semacam tenaga ya, tenaga tambahan yang diberikan kepada otot ya. Jadi otot ini mempunyai yang namanya ADP, adenosine triphosphate, di mana adenosine triphosphate ini punya rinciannya masing-masing, dan salah satu kandungan dari adenosine triphosphate ini ada yang namanya kreatin. Kalau lu sering lihat orang fitness, kemudian mereka lemas, merekanya pemula lah, biasanya pemula ya, mereka kok lemes banget sih, bentar-bentar main handphone. Jangan-jangan mereka tuh main handphone itu karena merasa ngangkat handphone tuh lebih gampang ya daripada ngangkat dumbbell ya. Ya bukan berarti karena lemes juga, tapi kadang-kadang mereka kehabisan tenaga. That's why kreatin maybe bisa menjadi solusi untuk orang-orang yang seperti itu. Nah, cuman masalahnya kreatin itu tidak memberikan efek instan ya, dia perlu proses. Mungkin hari ini minum, 2 hari kemudian baru dia ngisi ke dalam otot untuk menjadi lebih kuat. Maka untuk menangani kecepatan yang lebih lama, kita mengkonsumsi BCAA ya, brain chain amino acids. Itu bisa berupa liquid, powder, ataupun tablet. Yang mana BCAA ini menggunakan 3 hal: leucin, valin, dan isoleucin ya. Biasanya leucin ini perbandingannya 2, valin ini 1, isoleucin 1 ya. Jadi misalnya BCAA-nya 10 gram ya, 10 gram berarti leucinnya 5 benar ya? Ya benar. Leucinnya 5, valinnya 2,5, dan isoleucinnya adalah 2,5 ya. Kita bisa ketemu itu kalau nggak salah di mana ya? Mutan Whey ya. Mutan. Suplemen merek Mutan itu BCAA-nya di 9,7 gram, kita anggap aja 10 biar gampang hitungnya. Dan itu bisa memberikan efek yang lebih instan terhadap tenaga yang habis atau kosong. Ya, jadi misalnya lo merasa capek, lo mengkonsumsi BCAA itu, it will be help you with more power ya, walaupun sudah habis gitu. Nah, terakhir ada yang namanya pre-workout. This is different, bukan seperti BCAA, tapi pre-workout ini memiliki efek terhadap
tenaga yang instan sebelum kita berolahraga. Seringkali pas kita mau berolahraga, kita tuh capek, lemes, dan gak bergairah ya. Sebenarnya niat ada, tapi ketika kita merasa ngantuk, capek, nah you need booster. Nah, booster ini bisa kita kita dapatkan dari pre-workout, karena pre-workout ini mengandung yang namanya L-arginin. Biasanya begitu ya, L-arginin. Kadang-kadang kalau lu mengkonsumsi yang sifatnya bubuk ya, itu ada yang namanya matras silutret. Gue lupa namanya apa ya. Pokoknya malatras citrus, pokoknya depan M lah. Intinya membuka pembuluh darah deh. Arginin membuka pembuluh darah, si matras itu silutret itu membuka pembuluh darah. Akibatnya lu akan merasa lebih segar dalam waktu instan walaupun belum olahraga. Kalau BCA ini kan memberikan tenaga pada saat ototnya kecapean pada saat olahraga. Tapi kalau pre-workout itu membuka pembuluh darah dan lu akan tiba-tiba merasa segar, merasa punya tenaga, dan akhirnya lu punya mood untuk berolahraga. Kadang-kadang mood itu timbul bukan karena mood itu nggak ada, bukan karena lu nya males ya, tapi benar-benar nggak punya tenaga, ya capek gitu habis kerja gitu kan ya, willpower jadi hilang. So yang terakhir ada yang namanya fat burner. Nah, itu part dari suplemen fitness. Nah, biasanya fat burner ini didominasi sama kafein sama green tea ya. Dua hal itu. Selebih-lebihnya gue lupa apa aja, tapi gue sering lihat tuh persentase terbesarnya dari kafein dan green tea ekstrak. Nah, fat burner tujuannya adalah mengoptimalkan pembakaran lemak. Dan kadang-kadang kalau kayak seperti hydroxycut, dia ada unsur thermogenesis alias menaikkan suhu tubuh sehingga badan lu akan terasa panas walaupun belum berolahraga. Tujuannya sih menaikkan suhu ya, akibatnya lu lebih semangat. Lebih semangat di sini beda sama arginin, karena arginin itu pembuka pembuluh darah, tapi kalau ini fat burner adalah membuat darah lebih sempit ya, menyempitkan pembuluh darah, tensi lu akan lebih naik dan lu akan lebih terasa lebih fokus tuh pada saat berolahraga. Harus lebih fokus. Keringat biasanya lebih banyak. Ditujukan untuk orang-orang yang mau kurus, bukan orang yang mau membentuk otot, menaikkan massa otot ya, tapi lebih ngincar ke cutting alias biar kurus ya. Dan biasanya orang-orang yang mengkonsumsi fat burner adalah tipikal orang yang mesomorph, ya, bodinya sedang, atau yang endomorph, yang gendut di bawah gitu ya, pinggangnya lebar di bawah. Kalau lu tipikal ectomorph yang kurus tinggi, rasanya kurang pas sih kalau pakai fat burner. Lu lebih cocoknya pakai pre-workout, terus gain weight muscle seperti itu. Oke, Fit Squad, jadi itu dia penjelasan gua tentang perbedaan ya antara nutrition makanan alami versus herbal therapy ya, kapan lu pakai, kemudian pharmaceuticals, dan terakhir kita tadi bahas ini kan, gue inget nutraceuticals dan pharmaceuticals. Kayaknya buka slide-nya aja deh biar nggak lupa ya. Jadi ini pembahasan kita barusan ya. Semoga dengan pembahasan ini membantu lu semua lebih memahami dan memaksimalkan penggunaan dari tiap-tiap kategori yang lu makan ya. Nah, terakhir Fit Squad, jadi gue mohon izin, gue punya namanya virtual gym ya. Jadi lu bisa olahraga di rumah tanpa pakai ribet, tanpa perlu banyak persiapan. Seringkali orang sudah mau olahraga ya, tapi terkendala karena pulangnya kemalaman. Terus dia mau ke gym udah keburu capek, harus siap-siap, packing baju, siapin handuk ya. Kadang-kadang ada gym yang nggak menyediakan handuk tuh, dan lu harus keluarin mobil, parkir lagi kalau gymnya di mall dan sebagainya, penuh dengan keribetan. Pada akhirnya terlalu banyak step membuat lu keburu capek duluan untuk pergi ke gym. Pada akhirnya lu nggak jadi olahraga. That's the point of view ketika gue melihat kayak begini, kayaknya orang butuh nih untuk rajin olahraga tapi nggak mau ribet ya mungkin ini bisa menjadi solusi. Nah, kalau lu merasa demikian, pengen olahraga tapi malas ribet, ya boleh cobain kesini ya. Lu gabung ke virtual gym online class, dimana nanti gue yang langsung ngajar. Gue biasa ngajar di luaran sana tuh boxing aerobik sama pumping aerobik, dan kadang body aerobik juga ya. Jadi itu boxing aerobik mengincar kekuatan otot dan juga pembentukan otot, juga stamina. Untuk pumping itu mengincar pembentukan badan, endurance, dan juga ketahanan otot terhadap keletihan. Karena repetisi kita banyak, ngangkat beban ya, bisa ringan, bisa medium. Dan terakhir adalah body aerobic, itu mengincar kelincahan, kecepatan, dan juga akselerasi dalam pergerakan. Begitu ya. Jadi kalau lu oke, silakan daftar langsung aja
di sini ya. Kita kebetulan lagi ada promo ya. Harganya di 27 sekarang lagi di 150-an, nggak salah 50-an. Tapi nggak tahu itu bakal sampai kapan karena bukan gue yang ngatur harganya. Gue hanya pengajar ya, oke. Dan lu bisa gabung di sini ya. Klik aja tombol ke sini dan akan langsung diarahkan ke dalam halaman pendaftaran. Fit Squad, thank you banget sudah menyaksikan penjelasan gua sampai sekarang. Dan kalau misalnya lo udah kebingungan atau kata-kata gua yang aneh yang lu nggak paham, boleh komen di kolom komentar di bawah, nanti gua akan berusaha jawab. Kemudian lu boleh like videonya, dan jika lu suka tips dari video ini seputar produktivitas, seputar kebugaran, soal nutrisi, dan pada akhirnya ini bisa menjadikan lo semua percaya diri, which is ya, untuk percaya diri itu kita juga akan bahas-bahas soal soft skill, karir, karena kita nggak bisa ngomong fit bugar ya, tapi kalau lu banyak pikiran, which is ya, pikiran itu muncul karena lu nggak paham menangani masalah, dan masalah itu sendiri kadang-kadang muncul dari soft skill kita yang belum terpenuhi dengan baik. Jadi lu jangan bingung kalau misalnya nanti tiba-tiba gue bahas public speaking, gue bahas leadership, gue bahas produktivitas, gue bahas time management, dan itu adalah part dari mengatur hidup kita supaya jadi lebih baik dan pada akhirnya lu pede lalu menjadi bahagia. That's my goals ya. Dan itu semua nggak bisa lari juga dari olahraga. Dan kita berbicara di sini adalah work-life balance. Work-life balance bukan dalam arti lu ini ya, kerja kapan, happy kapan, terus sama keluarga kapan, bukan ya. Tapi work-life balance adalah bagaimana lu membuat diri lu ini bisa menangani berbagai macam masalah dan lu bisa menjawab dengan cepat karena lu memiliki kebugaran, soft skill yang baik. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Monggo, silakan subscribe, silakan klik tombol loncengnya, dan tetap fit, bugar, semangat. Bye-bye.